Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan kali ini kita sudah kehadiran 3 narasumber di samping kanan saya dari PT PLN Persero OP3 Cikarang. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Waduh, terima kasih kehadirannya Mas atau Mbak ya sudah hadir di program Ngobrol Bareng kali ini, dan kita akan banyak bahas apalagi nih musim-musim penghujan dan juga momen besar, momentum besar yaitu Tahun Baru dan juga Natal ya Mas, Mbak dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum itu kita mungkin akan kenalan terlebih dahulu bersama Mas dan juga Mbak di sini. Boleh di samping saya yang paling dekat, silakan. Oke, perkenalkan, saya Ardian Nuraza, saya tim leader K3L dan KAM di ULP Cibitung, satu unit di UP3 Cikarang. Ya. Selanjutnya, oke, perkenalkan nama saya Tika, saya tim leader Sales and Retail dari ULP Lemah Abang. Boleh di sampingnya Mbak Tika. Baik, perkenalkan nama saya Heru Dermawan, saat ini di tim leader K3 dan KAM di ULP Cikarang Kota, kantornya di Lipo. Oh, di Lipo. Kalau di Cibitung di mana tuh berarti Mas? Di Jalan Fathahilah, Fathahilah. Pantura. Oke, baik. Nah, ini sudah ada para pengurus dari, atau disebutnya apa nih? Pengurus tim leader. Tim leader ya, tim leader. Tadi ada dari yang dari Cibitung, dari Cikarang Kota. Jadi bagian pemasaran dari Rumah Abang ya, Mbak Tika. Oke, ini memasuki musim penghujan. Tapi sebelumnya kita akan bahas ini Mbak Tika, sebenarnya apa sih layanan yang ada di PLN ini tuh apa aja, boleh diinformasikan kepada pemirsa? Oke. Sekarang ini kan era digitalisasi ya. Yeah. Jadi PLN ini berusaha berinovasi untuk terus menyediakan layanan kepada pelanggan PLN dengan meluncurkan namanya PLN Mobile. Jadi lewat PLN Mobile ini masyarakat yang pelanggan maupun calon pelanggan bisa dengan mudah seperti mau pasang baru, rubah daya ataupun pengaduan lewat PLN Mobile sendiri. Dan juga tersedia banyak informasi menarik terkait kelistrikan di PLN Mobile. Oke, sekarang inovasinya sudah ada mobile PLN ya. Yang di sana banyak tersedia pelayanannya ya Mbak Tika ya. Dari mulai pengaduan berarti ya. Penambahan daya Bisa, pasang baru bisa. Sekarang berarti lebih eranya udah digital, udah lebih mudah ya Mbak Tika ya. Nggak perlu lagi ke kantor. Oh iya, betul. Baik. Nah, ini mau nanya ke Mas Ardi dan juga Mas Heru sebagai tim leader K3L ya, khususnya di wilayah Cikarang Kota dan juga Cibitung. Nah, ini kan musim penghujan, sebenarnya mungkin warga atau masyarakat sangat khawatir sekali berarti ya. Betul. Ini kelistrikan, apalagi kan masalah hujan dan lain sebagainya. Apa sih antisipasi atau waspada yang harus dilakukan untuk masyarakat untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin? Boleh Mas Heru atau Mas Ardi dulu silakan. Mungkin saya. Mungkin di saat ini mungkin musim hujan ya. Kita lihat bahwa cuaca sudah tidak menentu ya. Paginya panas, tiba-tiba sorenya hujan, bahkan hujannya dicampur dengan angin gitu. Jadi mungkin kalau kita menghimbau kepada masyarakat, pastikan bahwa pada saat hujan ya, terutama di rumah itu semua alat elektronik itu tidak tercolok sih. Takutnya kalau tiba-tiba ada petir, kan itu kan petir pasti menyambar ini ya alat elektronik gitu. Nah, kita lebih amannya sih kalau misalnya ada TV, ada radio, ada apalagi ya kipas angin gitu dicopot dulu. Nanti takutnya terkena sambaran petir kan berbahaya. Kemudian mungkin lebih ke sebelumnya kita periksa berkala, Mbak. Jadi untuk peralatan listrik, instalasi listrik di rumah itu kita periksa berkala. Nah, kemudian juga pada saat penggunaan peralatan listrik juga kita inginnya yang jelas yang aman lah. Di sini yang SNI ya, kalau di Indonesia Standar Nasional Indonesia itu. Kemudian juga pastikan bahwa pada saat musim hujan semua peralatan elektronik itu, instalasi itu dijauhkan dari air. Mungkin itu Mbak. Ada tambahan mungkin dari Mas Ardi? Dari saya tambahan mungkin dari kata Pak Heru tadi ya, Mas Heru tadi. Itu untuk masyarakat yang sedang di luar, kalau sedang hujan itu kita kalau di PLN itu mengenal jaga jarak aman 3 meter untuk jaringan kita. Jadi kalau lagi hujan ya hati-hati jangan berteduh di dekat tiang listrik seperti itu.
Ya, selalu ingat jarak aman 3 meter. 3 meter dari listrik. Dari berarti instalasi ya? kita, Dari dari instalasi jaringan PLN. Oke, karena agak sensitif ya kalau musim Sensitif, hujan nanti. Iya. Apalagi sekarang untuk petir kan bisa dibilang luar biasa lah. Hampir setiap hujan petirnya besar-besar gitu. Oke. Nah ini untuk permasalahan sendiri di kota-kota, Cikarang Kota dan juga Cibitung, apa sih permasalahan yang biasa ditemukan di musim-musim hujan sekarang? Ya, kalau di Cibitung, mungkin kalau waktu musim panas kan, ya masyarakat itu senang main layang-layang. Ya, kalau ketika musim hujan, nah itu bahaya layang-layang yang tadinya kering, kalau ketika basah, di benangnya, kalau ada di jaringan SUTM kita tersangkut, nah itu bisa menyebabkan gangguan. Nah, itu sering tuh kita temuin masalah seperti itu. Walaupun memang kita punya tim tanggap ya, tim khusus yang selalu inspeksi setiap hari untuk menghindari kejadian seperti itu. Berarti warga Cibitung masih suka banyak yang main layang-layang gitu ya salah satunya. Dan itu sangat mengganggu dan bahaya juga berarti ya Mas ya? Ya, itu bisa langsung apa padam? Ya, kalau misalnya diterkena air, karena air kan konduktor ya, sifatnya konduktor, sangat bagus untuk mengalirkan listrik. Jadi kalau talinya tadi lalu ke fasa-fasa kita ya, SUTM itu kan kabelnya 3 ya, nah tersangkut dia di situ misalnya, di 2 kabel itu yang bisa menyebabkan gangguan pada. Oke, ini biasa terjadi sama remaja-remaja gitu ya, yang masih main hal kayak gitu ternyata membahayakan bagi lingkungan sekitar. Kalau di Cikarang Kota sendiri biasanya hal apa yang sering ditemukan Mas Heru? Untuk Cikarang Kota sebenarnya hampir sama. Mungkin masalah itu terjadi di seluruh wilayah lah, terutama di UP3 Cikarang. Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, angin yang sangat kencang gitu. Biasanya pemadaman listrik itu kan ada 2 nih, yang biasanya akibat bencana atau tidak terencana, atau biasanya karena ada direncanakan atau pemeliharaan. Yang terjadi pada saat musim hujan ini mungkin sering terjadi, bukan sering ya, pernah lah terjadi mati lampu, itu mungkin disebabkan salah satunya akibat dari pohon. Biasanya pohon itu kan posisinya pada saat tidak hujan atau cuaca cerah itu dia jauh. Kan batas aman kita itu adalah 3 meter ya, jarak aman dari ROW lah, dari pohon, dari bangunan, dari atau sampah-sampah jaringan kayak bisa dibilang antena gitu juga kan. Nah itu kan 3 meter. Akibat hujan, angin, nah itu biasanya pohon itu ada yang patah atau yang rubuh, itu yang bisa menimpa kabel SUTM atau udara di kita nih. Nah itu biasanya bisa menyebabkan pemadaman gitu. Oke, baik. Nah ini balik lagi soal yang musim penghujan, antisipasi yang dilakukan warga salah satunya adalah mematikan ketika terjadi hujan ya, mematikan listrik gitu ya? Bukan listriknya sih, lebih ke perangkat elektroniknya. Oh gitu. Perangkat elektroniknya, berarti seperti televisi gitu ya? Di satu sisi menjaga agar aman, satu sisi juga kalau ada petir yang menyambar kan elektronik kita aman lah gitu. Oke, berarti itu hal-hal sederhana yang bisa dilakukan gitu ya, menjaga mematikan alat-alat elektronik itu gitu. Betul. Ya Mas. Oke. Nah untuk Mbak Tika gitu ya sebagai pemasaran tim leader pemasaran sendiri, bagaimana jika terjadi memang di masyarakat gitu sudah terjadi gitu ya hal-hal yang tidak diinginkan seperti mungkin kesambar petir rumahnya gitu ya, aduan-aduan itu bisa dilaporkan di PLN Mobile? Tentu. Sekarang ini kan ya banyak sekali seperti kalau misalnya lagi hujan tiba-tiba listrik mati atau hujan pohon tumbang kena jaringan tuh misal ya kayak gitu, masyarakat bisa langsung mengajukan pengaduannya tersebut ke PLN Mobile, jadi nggak perlu lagi bingung, aduh listrik mati, ini mau kemana ya, PLN jauh, aduh ini malam PLN buka nggak ya. Jadi di PLN Mobile sendiri ini ada fitur namanya pengaduan. Nah di pengaduan tersebut kita tinggal input pengaduan di PLN Mobile tersebut, kita bisa langsung monitoring. Jadi pengaduan kita sampai mana nih, udah ada yang menangani belum, seperti itu. Jadi lebih enak, lebih efektif lah istilahnya seperti itu. 24 jam? 24 jam 7 hari. Oke, berarti nggak ada liburnya. Jadi mau ngadu kapanpun gitu ya, malam hari insya Allah dibalas sama adminnya gitu ya, yang mengurusi PLN Mobile gitu ya, gitu. Lebih enak sih sebenarnya, lebih canggih, apalagi mungkin handphone semuanya masyarakat juga udah pegang gitu ya Mbak Tika.
Oke, nah ini masalah soal listrik kembali nih, khususnya di dalam rumah ini kan sering terjadi banget hal-hal kecil gitu ya Mas Heru, Mas Ardi. Nah ini sebetulnya kalau misalkan masyarakat ingin berpergian gitu ya, apalagi ini jelang Natal, Tahun Baru, biasanya mereka mudik ataupun liburan kemana. Nah apa sih yang seharusnya dilakuin sama kita gitu ya sebagai pemilik rumah? Apa yang harus, misalkan apa langsung cabut stop kontak semuanya atau langsung diturunin apa iniannya gitu atau seperti apa? Boleh diedukasi Mas Edo atau Mas Ardi? Ya mungkin kalau kita, mungkin apalagi kita udah mendekat ke ini ya, libur Nataru ya, Natal dan Tahun Baru gitu. Mungkin kepada pemirsa di sini ya, kita inginnya bukan kita ya, kita berharap sih pada saat teman-teman atau pemirsa pergi ke luar kota gitu, rumah-rumah itu agar aman, itu pertama mungkin mencopot ini ya, apa namanya, melepaskan seluruh alat elektronik ya dari listrik ya. Jadi kita colokannya kita copot, kemudian pastikan bahwa kalau di rumah itu memang benar-benar tidak ada yang diperlukan listrik misalnya, nah itu bisa langsung MCB-nya kita matiin gitu, nah, biar lebih aman gitu. Jadi kalau ada apa-apa juga dengan kondisi rumah yang kosong mungkin kan lebih terjamin aman gitu. Jadi langsung dimatiin aja tuh. Boleh ya. langsung. Apa saklar apa ya? Saklar MCB. Saklar MCB-nya gitu ya. Jadi biar semuanya dipastikan tidak ada listrik. Karena nggak tahu tiba-tiba banjir ke dalam gitu ya Mas. Betul. Ya itu kan karena sering banget ya. Iya. Daerah Cibitung masih suka banjir ke rumah-rumah atau gimana tuh Mas Ardi? Kalau sejak terakhir itu 2020 ya, 2019 kayak sekarang udah lebih baik lah Cibitung. Jarang banjir. Nah ada nggak tipsnya tuh Mas? Ini mungkin banyak ya orang Cikarang juga ya, apalagi daerah-daerah perumahan yang mungkin serapan airnya kurang gitu, akhirnya sering banjir ke dalam rumah. Nah itu gimana? Adakah misalkan pelindung listrik yang lebih aman atau apa sih cara kita supaya itu tidak rusak korslet gitu ya istilahnya? Benar yang kata Pak Heru tadi, cara paling gampang itu ya mematikan segala, mencabut ya steker. Segala alat elektronik kita, terutama ya kalau musim hujan, apalagi kalau ada potensi air masuk ke rumah kita, itu kita harus pastikan alat-alat elektronik kita jauh dari jangkauan air yang akan masuk tadi itu. Colokan-colokan itu ya, biasanya kan ada sering di bawah itu, colokan steker itu, nah itu lebih baik dicabut. Berarti kalau misalkan udah mulai banjir ke dalam, udah saja semuanya dicabut. Karena gitu ya? Karena itu tadi secara ilmunya kan air itu yang terbaik kan, konduktor dia untuk menghantarkan listrik, ya bagus. Nah itu pemirsa bisa dicatat ya tadi ya, apa aja tips-tips yang bisa dilakukan oleh pemirsa di rumah gitu ya jelang musim penghujan. Pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita kali ini, tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ngobrol Bareng.